Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah dengan NIM 307001211010. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang akidah Islam. Sebelum kita masuk pembahasan, saya akan menyampaikan bagian-bagiannya dulu. Yang pertama itu adalah definisi akidah. Yang kedua itu macam-macam akidah dan penamaannya. Yang ketiga, tauhid, akidah tauhid dalam dakwah para nabi. Dan yang keempat, ciri-ciri akidah yang benar. Kita masuk pembahasan pertama, yaitu adalah definisi akidah. Akidah menurut bahasa Arab etimologi berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau sikuh yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihkamu yang artinya mengokohkan, menetapkan. Dan ar-rabitu biquwwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang meyakininya. Jadi akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip agama. Perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma' dari para salafus saleh, serta seluruh berita-berita yang pasti, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah, yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta ijma' salafus saleh. Kedua, yaitu macam-macam akidah dan penamaannya. Macam-macam akidah, yang pertama adalah akidah tauhid rububiyah. Sesuai ajaran Islam, akidah tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa satu-satunya pencipta Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah dalam surah Maryam ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduh wastaqbir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyah. Yang artinya, Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Selanjutnya yaitu adalah akidah tauhid uluhiyah. Akidah tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa segala macam ibadah hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Yang artinya, sungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka beribadalah kepadaku semata-mata. Quran surah Al-Anbiya ayat 90. Dan yang ketiga yaitu akidah tauhid asma wa sifat. Akidah tauhid asma wa sifat adalah keyakinan terhadap sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan umat muslim wajib mengimani sifat dan nama Allah, atau biasa disebut dengan Asmaul Husna, seperti dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna,
maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya adalah menurut nama-nama penamaan akidah menurut Ahlus Sunnah. Yang pertama itu adalah al-iman. Dalam kitab Imam karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, akidah disebut juga dengan al-iman sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, al-hadis Nabi SAW, karena akidah membahas rukun iman yang 6 dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sebagaimana penyebutan al-iman dalam sebuah hadis yang masyhur disebut dengan hadis Jibril alaihi salam, dan para ulama Ahlussunnah juga sering menyebut istilah akidah dengan al-iman dalam kitab mereka. Dan yang kedua itu adalah i'tiqad dan aqaid. Para ulama Ahlus Sunnah sering menyebut ilmu akidah dengan istilah akidah salaf, akidah ahlul athar, dan al-i'tiqad di dalam kitab-kitab mereka. Salah satunya dari kitab al-i'tiqad oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Dan yang ketiga itu adalah tauhid. Dalam kitabul tauhid dalam Sahihul Bukhari karya Imam Al-Bukhari, akidah dinamakan dengan tauhid karena pembahasannya berkisar seputar tauhid atau pengesaan kepada Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi tauhid merupakan kajian ilmu akidah yang paling mulia di antara semua penamaan akidah yang lain dan merupakan tujuan utamanya. Oleh karena itu, ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid secara umum menurut ulama salaf. Dan yang keempat itu adalah as-sunnah. Dalam kitab as-sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, artinya jalan. As-sunnah itu artinya jalan. Akidah salaf disebut as-sunnah karena para penganutnya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dalam masalah akidah, dan istilah ini merupakan istilah yang masyhur pada 3 generasi pertama. Dan yang kelima itu adalah usuluddin. Dalam kitab Al-Ibanah an Usuluddiyana karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah menjelaskan usul artinya rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, dan masalah-masalah yang pasti serta hal-hal yang menjadi kesepakatan para ulama. Terus yang terakhir adalah asy-syari'ah. Dalam kitab asy-syari'ah karya Imam Al-Ajuri rahimahullah dijelaskan, maksudnya adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah wa Jalla dan Rasulnya berupa jalan-jalan petunjuk terutama, dan yang paling pokok adalah usuluddin. Selanjutnya kita masuk pada bagian akidah tauhid dalam dakwah para nabi. Jika kita memperhatikan kisah-kisah para rasul yang hadir dalam Al-Quran dan apa yang terjadi dengan mereka bersama umat mereka, kita menemukan fakta bahwa mereka seluruhnya sepakat menyuruh kepada tauhid, yaitu beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan menjauhi syirik meskipun syariat mereka berbeda-beda. Lebih dari itu, urusan dakwah kepada tauhid dan peringatan dari syirik dan sarana-sarananya menjadi fokus utama yang Al-Quran sebutkan di antara para rasul dan umat-umat mereka. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku. Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Jadi dakwah tauhid dan peringatan terhadap syirik, yakni kelurusan dan kesahihan akidah, itu merupakan dasar pertama dalam dakwah para nabi. Sejak
Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW. Inilah sasaran pertama yang digunakan untuk memperbaiki segala urusan dunia dan agama. Jika akidah mereka sahih, maka mereka pasti taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka berjalan istiqomah di atas syariat agama Allah dengan tuntunan basirah dan hidayah dari akidah sahih. Itulah segala sesuatu dari urusan agama dan dunia mereka menjadi baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi manusia berlandaskan akidah tauhid, sehingga seluruh agama hanya milik Allah semata. Akidah yang tertuang dalam syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sekalipun kerusakan-kerusakan dan keburukan mewabah di masa itu, sekalipun demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menetapkan tujuan memerangi manusia adalah merealisasikan tauhid dan mewujudkan rukun-rukun Islam. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada kepada Allah Ta'ala." Kita masuk kepada bagian terakhir, yaitu ciri-ciri akidah yang benar. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau singkatan dari Aswaja merupakan pemahaman tentang akidah yang berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sesungguhnya kita tahu akidah yang benar ialah akidah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan berikut adalah ciri-ciri akidah Al-Sunnah. Yang pertama itu adalah bersikap tasamu. Mereka tidak hanya menghargai perbedaan, cinta damai terhadap sesama muslim, tetapi juga kepada non-muslim yang tidak berbuat zalim atau biasa dikatakan kafir zimmi. Ahlus Sunnah senantiasa menghargai perbedaan dalam masalah mazhab fikih dan juga mazhab akidah. Lalu yang kedua adalah bersikap tawassut. At-tawassut artinya di tengah-tengah, tidak ekstrim kiri maupun kanan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu." Terus yang ketiga adalah tawazun. Ahlus Sunnah wal Jamaah sering seimbang dalam segala hal, termasuk penggunaan dalil akli, yaitu berasal dari akal pikiran yang rasional, dan dalil nakli bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hal ini sesuai firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan keadilan agar manusia dapat berlaku adil, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Selanjutnya yang keempat yaitu bersikap iktidal. Bersikap iktidal artinya tegak lurus, senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah tugas manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu
i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan yang terakhir yaitu selalu memelihara jamaah. Golongan ahlu sunnah wal jamaah itu bertugas untuk memelihara keutuhan umat Islam. Mereka menempuh jalan tersebut sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan Hadis. Baik, begitulah tadi penjelasan tentang akidah Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebarkanlah video ini jika bermanfaat bagi orang lain. Saya Muhammad Anugrah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.